Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan materi yaitu tentang teori-teori etika. Teori-teori etika yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah teori-teori yang dirumuskan oleh para ahli filsafat etika, dan kita mengetahui bahwa etika adalah bersumber dari pemikiran manusia yang dirumuskan oleh manusia untuk mengatur interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan tatanannya, dan lebih bersifat global. Kalau moral lebih bersifat lokal, berasal dari adat istiadat itu. Namun etika dihasilkan dari hasil pemikiran manusia, hasil pemikiran para ahli, terutama ahli filsafat, ketika mereka melakukan kontemplasi berpikir untuk merumuskan apa-apa yang dianggap sebagai suatu kebaikan dan apa-apa yang dianggap sebagai suatu keburukan. Coba kita lihat teori yang pertama adalah teori deontologi. Deontologi. Ya. Berasal dari kata Yunani yaitu deon, yang berarti suatu kewajiban. Ya. Berasal dari bahasa Yunani dan memang asal muasal dari teori ini dari para filosof Yunani. Ya. Adapun pemahaman dalam teori etika deontologi ini mengatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan atau etis atau tidak etisnya suatu tindakan berkaitan erat dengan tujuannya. Ya, berkaitan erat dengan tujuan dari tindakan itu. Ini menurut para penganut teori deontologi. Jadi dikaitkan dengan tujuannya. Apa tujuannya? Itulah yang dipandang untuk menilai perbuatannya itu baik atau tidak. Ya. Dilihat dari tujuan untuk apa dia melakukan sesuatu. Ya, tentu saja ada kekurangannya. Ya, seperti misalnya kalau seseorang yang korupsi, ya ini contoh, tujuannya untuk menolong orang, kalau tujuannya untuk menolong orang dan mereka melakukan korupsi dan hasil uang korupsinya itu digunakan untuk membantu orang lain, ya, tentu hal ini bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya. Walaupun tujuannya baik, tetapi caranya yang salah. Ya, namun dalam pandangan deontologi penganut filsafat etika deontologi, itu boleh saja dilakukan. Padahal ini sebenarnya berbahaya. Berbahaya karena mengabaikan hak-hak orang lain.
Ya, bisa jadi terjadi pengabaian hak-hak orang lain untuk melindungi misalnya jiwa-jiwa dan harta-harta orang lain. Ya. Konsekuensi atau akibat tindakan tersebut tidak boleh, ya, konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Nah, coba lihat. Ya, mereka mengatakan bahwa konsekuensinya itu bukan itu yang dilihat, tidak penting itu. Nah, ini tentu sangat-sangat berbahaya apabila suatu tindakan membahayakan orang namun tujuannya baik. Nah, disinilah titik lemah dari teori deontologi itu. Kemudian, menurut mereka, penganut teori ini, hasil baik tidaknya tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan sesuatu tindakan. Ya. Jadi mungkin sering mendengar bagaimana seorang Robin Hood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Ya, coba dikaji bagaimana ini. Nah, ini di satu sisi merugikan orang-orang kaya, karena mereka punya hak untuk dijaga harta-hartanya, dijaga harta-hartanya. Namun dalam pandangan deontologi, filsafat deontologi, ini suatu hal yang tidak boleh dilakukan, merugikan orang lain, walaupun tujuannya benar, caranya yang keliru. Nah, namun dalam pandangan deontologi, hal ini sah-sah saja. Ya. Coba dikaji, menjadi tugas bagi mahasiswa apa yang dilakukan oleh misalnya dalam hal misalnya melakukan korupsi, melakukan perampasan hak untuk tujuan kebaikan. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Coba dikaji. Itu tugas untuk para mahasiswa melihat suatu permasalahan dari sisi deontologi. Kemudian ada pula suatu teori etika yang namanya egoisme. Ya, egoisme pencetus dari teori etika egoisme ini namanya Rachel. Ya, Rachel pada tahun 2004 beliau memperkenalkan konsep egoisme yang terbagi atas dua. Ya, terbagi atas dua, yaitu etika egoisme psikologis, ya, etika egoisme psikologis dan etika egoisme etis. Ya, ini penggolongan-penggolongan etika egoisme yang diperkenalkan oleh Rachel. Ya. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan yang berorientasi pada dirinya. Namanya saja egois, ya, egoisme. Ya, berorientasi pada diri sendiri atau berkutat di dalam dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah egoisme etis.
Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Ya, tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Egois. Nah, kemudian, apa yang membedakan dari kedua bentuk teori egoisme ini? Egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap kepentingan orang lain, ya, berimplikasi pada kepentingan orang lain. Seperti itu. Kemudian tindakan yang berorientasikan pada diri, ya, mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan yang mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Itu. Ini menurut Ratzel. Ya, memang dalam prakteknya, dalam kehidupan kita ada kepentingan untuk diri. Namun bahayanya kalau teori egoisme ini berjalan tanpa kontrol, maka bisa berakibat pada hilangnya sensitivitas terhadap orang lain. Ya, betul kita punya hak untuk kepentingan diri, tapi tentu ada batasannya. Ya, nanti coba kita lihat bagaimana penerapan sifat itsar di dalam praktek-praktek bisnis. Jadi teori egoisme ini kalau berjalan tidak terkendali, ya, bisa berakibat terkikisnya terkikisnya empati terhadap orang lain, karena mementingkan dirinya sendiri. Padahal di satu sisi ada batasannya. Itu. Nah. Kemudian, para mahasiswa sekalian, teori yang berikutnya adalah teori utilitarianisme. Ya, teori utilitarianisme. Ya, tentu kalau kita perhatikan asal katanya berasal dari kata utilis, ya, utility, atau utilis berasal dari bahasa Latin dan berkembang, diadopsi, diserap oleh bahasa Inggris menjadi utility. Ya, apa artinya utility? Yang berarti bermanfaat. Manfaat. Ya, memang kelihatannya sedikit lebih maju dari teori yang telah kita sebutkan sebelumnya. Teori ini diperkenalkan oleh seorang filosof yang bernama Bertens. Ya, Bertens tahun 2000 memperkenalkan teori ini. Ya, apa konsepnya? Konsepnya adalah teori yang menilai suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Nah, ini.
Ya, saya ulang kembali bahwa menurut teori utilitarianisme ini, penilaian suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang lain, menyebar manfaatnya secara meluas, manfaatnya sehingga bisa dikatakan baik. Ya, tindakan itu dikatakan baik, seperti itu. Jadi itu konsep dasar dari teori utilitarianisme. Apa perbedaan pokok antara teori etika utilitarianisme dengan teori etika egoisme? Perbedaannya adalah pada teori etika egoisme, terutama egoisme etis, orientasi perolehan manfaat terletak pada individunya. Ya, jadi egoisme etis melihat dari sudut pandang pemenuhan kepentingan individu. Nah, itu sudut pandangnya. Kemudian paham teori etika utilitarianisme melihat dari sudut pandang orang banyak, ya, kepentingan bersama, kepentingan komunitas, ya, ataukah bahkan kepentingan masyarakat, ya, kepentingan suatu suku bangsa, ya, dilihat dari sudut pandang itu. Ya. Jadi tindakan, ya, dalam teori utilitarianisme, tindakan dinilai benar atau salah hanya dilihat dari konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dilihat akibatnya, tujuannya, dan hasilnya. Ya, dalam mengukur suatu tindakan, parameter yang digunakan adalah parameter kebahagiaan untuk banyak orang. Ya. Kebahagiaan banyak orang. Yang penting orang bahagia. Semua orang terpuaskan. Banyak orang terpuaskan. Kira-kira di mana kekurangannya teori ini? Teori etika ini. Teori etika utilitarianisme. Kira-kira di mana kekurangannya? Kekurangannya adalah terletak pada mengabaikan proses melakukan tindakan itu. Ya, proses melakukan tindakan itu tidak dilihat apakah caranya benar atau salah. Ya, boleh jadi caranya salah hanya untuk membahagiakan banyak orang. Nah, ini tentu suatu hal yang menjadi kekurangan. Yang ideal adalah manfaatnya luas, caranya harus juga benar. Seperti itu. Disinilah kekurangan utilitarianisme, mengabaikan proses.
Ya, sekali lagi mengabaikan proses ya di dalam melakukan tindakan itu, apakah proses itu benar ataukah salah. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya, pada pembahasan yang pertama kita sudah menyebutkan suatu teori deontologi atau deontologi. Penting untuk diketahui bahwa teori deontologi ini mengalami perkembangan selanjutnya. Ya, perkembangan selanjutnya. Dan lahirlah suatu teori yang namanya teori hak. Ya, teori hak. Ya. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah seorang filosof yang namanya Immanuel Kant, ya, atau Immanuel Kant. Ya. Beliau ini adalah seorang filosof, namun juga seorang ahli matematik. Ya, seorang ahli matematik dan pernah ditunjuk menjadi ketua program studi elektronika atau tentang informatika, elektronika. Beliau pernah menjadi ketua program studi. Jadi memang filosof seperti itu bisa menguasai segala bidang ilmu. Di sini juga pentingnya kita memperluas wawasan kita, tidak terkungkung pada suatu spesifikasi bidang ilmu. Ya, Immanuel Kant, saya pernah membaca autobiografi beliau, pernah ditunjuk menjadi ketua jurusan matematika dan informatika kalau saya tidak salah. Namun beliau juga seorang filosof. Betul. Teori hak merupakan kelanjutan dari kelanjutan perkembangan dari teori deontologi. Ya. Kelanjutan perkembangan dari teori deontologi, di mana hak dan kewajiban itu menjadi pertimbangan. Hak dan kewajiban menjadi suatu pertimbangan di dalam teori ini. Ya. Dan teori ini juga mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Kalau teori-teori sebelumnya ada yang egoisme misalnya, hanya haknya saja yang ditonjolkan. Dalam teori ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, setiap orang memiliki hak, namun dilihat apakah sudah melakukan kewajibannya. Ya. Seperti itu. Jadi, hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Dan nampaknya teori ini juga populer karena dinilai cocok dengan penghargaan setiap individu yang memiliki harkat tersendiri. Ya. Siapapun manusia individual ya, tidak pernah boleh dikorbankan untuk tercapainya suatu tujuan. Nah, itu karena setiap orang memiliki hak yang sama.
Setiap orang memiliki kepentingan yang sama untuk suatu tujuan yang harus diperhatikan di dalam mengambil suatu tindakan. Kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang normatif keagamaan, di mana kekurangannya teori hak ini yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ya, setiap orang memiliki hak. Seperti itu. Kekurangannya adalah mengabaikan aspek normatif keagamaan, ya bahkan terkadang mengabaikan aspek kesusilaan. Ya. Setiap orang memiliki hak untuk menjadi, misalnya, untuk menjadi LGBT. Namun, itu dari sisi sudut pandang spiritualitas keagamaan tentu melanggar itu. Nah, di sini sisi kelemahan daripada teori hak dan kewajiban. Kita kembali ke seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa harus memperhatikan apakah dari sisi normatif keagamaan itu benar atau salah. Tidak boleh menonjolkan hak dan kewajiban saja. Seperti itu. Kemudian, teori selanjutnya adalah virtu teori, atau sering juga disebut dengan teori keutamaan. Ya. Teori keutamaan ini atau virtu teori ini, baik buruknya suatu tindakan manusia dinilai berdasarkan suatu prinsip atau norma. Ya, suatu prinsip atau norma. Dalam konteks utilitarianisme, ya, suatu perbuatan adalah baik jika ia membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi sejumlah orang banyak. Dalam deontologi, kita tahu bahwa suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan prinsip. Ya, sesuai dengan prinsip baik itu. Demikian pula teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak dan kewajiban manusia. Ya. Seperti itu. Dari teori-teori yang telah kita sebutkan, maka teori keutamaan melihat dari sudut pandang yang lain. Apa sudut pandangnya? Teori keutamaan ini tidak hanya menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan tindakan manusia, penilaian tindakan manusia dilihat dari sudut pandang perilaku moral. Seperti itu. Sehingga baik buruknya suatu perbuatan dilihat apakah bermoral atau tidak. Bermoral atau tidak. Itu. Teori keutamaan ini atau virtu teori ini dilihat dari moral
seseorang. Ya. Dan nampaknya teori ini sedikit memiliki kelebihan dibandingkan dengan teori-teori yang lain yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dengan indikator utamanya adalah norma atau norma moralitas. Dan basisnya adalah norma atau norma moral yang berbasiskan pada tradisi-tradisi yang ada, yang berkembang di dalam era kejayaan orang-orang Yunani ketika itu. Seperti itu. Jadi keutamaan itu dilihat dari watak yang diperoleh oleh seseorang yang memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Secara moral. Ini suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi. Keadilan, misalnya keutamaan yang lain yang membuat seseorang memberikan kepada orang lain yang sesama menjadi haknya, tapi dia berikan itu. Ya, dia berikan itu dengan kerendahan hati. Ini suatu keutamaan. Kerendahan hati, kerelaan hatinya, dia berikan haknya kepada orang lain. Ya. Tidak menonjolkan dirinya, walaupun misalnya keadaan itu memungkinkan untuk mengekspos dirinya, untuk mencitrakan dirinya. Ya, namun karena wataknya atau tabiatnya yang selalu low profile, ya, dia kasih hak-haknya itu kepada orang lain. Ya, virtu teori. Nah, suka bekerja keras adalah keutamaan yang membuat seseorang untuk berusaha, ya, memotivasi ide-idenya untuk berada di luar zona kemalasan, ya, untuk dia keluar, ya, untuk dia escape dari zona kemalasan, maka dia keluar dari situ. Dia keluar dari zona-zona yang membuat seseorang terlena dengan kenikmatan dan dia bekerja keras. Dan menurut teori ini ada sesuatu yang populer bahwa hidup yang baik adalah hidup menurut keutamaan, ya, virtuous of life. Ya, hidup ini harus ada keutamaannya. Ya, harus ada keutamaannya. Dan pembahasan teori ini agak panjang dan sempat distimulasi oleh Aristoteles pada waktu itu, ya, yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik, dalam arti bisa dilepaskan dari komunitasnya, ya, dan pada waktu itu
Aristoteles melakukan suatu gerakan pemikiran untuk mensosialisasikan keutamaan yang perlu dilakoni oleh manusia. Gitu. Menurut virtu teori ini atau teori keutamaan ini berpandangan bahwa di dalam melakukan profesi, ini kalau kita kaitkan dengan profesi, bahwa ada 4 keutamaan yang perlu ditonjolkan di dalam suatu kegiatan profesi. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran sebagai suatu keutamaan yang menuntut adanya keterbukaan suatu kebenaran. Nah, jadi tuntutan kejujuran itu adalah keterbukaan akan kebenaran. Ya, misalnya, ketika mengadakan jual beli, misalnya, ketika mengadakan jual beli, ketika memproduksi, misalnya suatu mesin, misalnya, katakanlah, maka kejujurannya dia melakukan pengujian dari mesin yang dia produksi itu. Diuji misalnya kekerasan besinya, berapa tingkat durabilitasnya misalnya. Dan hasil pengujiannya itu harus secara jujur, misalnya kapasitas lapangnya diuji di lapangan, ya harus secara jujur dinyatakan di situ. Demikian pula gramasi, ya penentuan gramasi suatu produk kemasan, ya harus dinyatakan dengan benar, misalnya pada labelnya. Demikian pula kehalalannya. Ya. Kejujuran secara umum menjadi suatu keutamaan. Ya bahkan keutamaan yang paling penting di dalam suatu kegiatan profesi, misalnya dalam kegiatan sebagai seorang pebisnis atau industriawan atau bahkan berprofesi sebagai seorang ahli keteknikan pertanian atau ahli misalnya pengolahan pangan, maka ini sangat penting. Harus dinyatakan dan diimplementasikan dengan jujur di dalam cleaner production misalnya. Ya. Misalnya seorang pengusaha makanan, betul-betul media atau bahan yang digunakan itu adalah bahan yang baik, bebas pestisida misalnya, bebas formalin, atau bebas penggunaan bahan pengawet yang tidak berlebih. Ya, nilai gizi juga begitu ketika memproduksi suatu produk. Ya, aspek kejujuran. Demikian pula di dalam bernegosiasi, bertransaksi. Ketika dia misalnya menjual traktornya, dia harus beritahukan cacat dari traktornya itu. Misalnya di PTO-nya, misalnya power take off-nya yang sudah aus, ya, ataukah efisiensi lapangnya sudah berkurang, dia harus jelaskan kepada pembelinya. Ya, tidak boleh ditutupi. Ini aspek kejujuran. Nah, memang berat untuk dilakukan ini,
Tetapi inilah pengejawantahan dari filsafat keutamaan. Filsafat keutamaan. Kemudian yang kedua adalah keutamaan yang kedua dalam filsafat virtu teori ini, teori etika virtu ini adalah fairness. Apa itu fairness? Fairness adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dengan cara yang wajar. Jadi keterbukaan, ketulusan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang, tidak membeda-bedakan dengan cara yang wajar, yang sewajarnya. Dan begitulah fairness ini, keadilan ini menjadi suatu keutamaan di dalam pandangan virtu teori ini. Dengan cara yang wajar dimaksudkan untuk bisa disetujui oleh semua pihak yang bertransaksi dengannya. Jadi seperti itu. Demikian pula di dalam berprofesi, misalnya perlakuan keadilan terhadap karyawan yang menjadi bawahannya atau menjadi atasannya. Jadi kewajarannya yang menjadi penilaian utama di dalam virtu teori dengan melihat fairness suatu tindakan. Kemudian keutamaan yang ditonjolkan oleh virtu teori ini berikutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan sebagai suatu keutamaan. Bagaimana menanamkan trust atau kepercayaan dari para klien atau para relasi yang terlibat atau bersinergi dengan kita. Ini juga harus ditonjolkan. Bagaimana supaya orang percaya kepada kita. Bukan percaya dengan melakukan pencitraan, tidak. Tetapi membuat orang percaya dalam konteks keterbukaan dan menyatakan apa yang sebenarnya. Bukan menutupi apa yang sebenarnya untuk membuat suatu kepercayaan yang sebenarnya kepercayaan palsu. Bukan. Tapi kepercayaan yang dimaksud di sini sebagai suatu keutamaan adalah kepercayaan dalam konteks kenyataan apa yang menjadi kapasitasnya atau apa yang menjadi potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Ini harus ditanamkan. Dan penting untuk diketahui bahwa kepercayaan yang bebas dari pencitraan palsu. Bebas dari hal-hal yang ditutup-tutupi. Untuk menyatakan bahwa supaya orang percaya, dia perlihatkan realitasnya yang sebenarnya. Ini harus ditonjolkan.
Kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir dari virtu teori ini adalah keuletan. Ya, telah kita sebutkan tadi bahwa uh, keuletan sebagai suatu keutamaan yang harus ditonjolkan dalam teori adalah bagaimana seseorang itu bertindak, bekerja keras, misalnya, untuk keluar dari zona yang melenakan dirinya. Dia ulet di dalam berprofesi. Dia ulet di dalam merancang suatu profesi, merancang suatu kegiatan rekayasa dan inovasi keteknikan pertanian. Itu. Dia ulet di situ. Dia ulet tekun di dalam membuat suatu inovasi atau rancang bangun suatu mesin pemetik buah misalnya. Nah, ini adalah suatu suatu keutamaan yang harus ditonjolkan. Dia ulet. Dia keluar dari zona kemalasan. Nah, dan saya kira harus seperti itu. Harus seperti itu. Setiap profesional, termasuk di dalamnya profesional di bidang keteknikan pertanian atau industri pengolahan hasil pertanian, dia ulet menjalankan profesinya, dia ulet menjalankan industrinya, dia ulet di dalam, kalaupun dia sebagai karyawan, dia ulet sebagai karyawan. Dia pekerja yang ulet, ya, tekun. Betul itu. Ini adalah keutamaan di dalam virtu teori. Para mahasiswa sekalian, kira-kira di mana letak kekurangan daripada virtu teori ini? Ya. Kekurangannya adalah keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi, keutamaan kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Tidak dilandasi oleh suatu latar belakang spiritualitas. Nah ini. Disinilah kekurangannya virtu teori. Ya, tidak ada landasan spiritualitasnya. Yang seharusnya kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan itu landasannya adalah landasan spirituality, landasan keagamaan. Ya, dalam Islam harus dilandaskan pada suatu keyakinan bahwa kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia agar supaya mendapatkan pahala imbalan di dalam kehidupan akhirat. Inilah yang harus ditanamkan oleh seorang profesional Muslim misalnya. Semua karena perintah Allah untuk melakukan kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Tidak sekedar jujur saja, tidak sekedar adil saja, tidak sekedar membuat orang percaya saja, tidak sekedar ulet saja. Kita harus bertanya, untuk apa dia ulet bekerja? Dia ulet bekerja karena itu adalah ibadah. Itu adalah perintah dari Allah untuk mendapatkan pahala dan juga untuk mendapatkan dunia. Yang paling penting adalah untuk meraih pahala
dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam konteks agama yang lain, tentu bisa melakukan penilaian lebih lanjut dari sudut pandang agamanya masing-masing, untuk apa jujur, untuk apa adil, untuk apa ulet, untuk apa membuat kepercayaan, menanamkan kepercayaan kepada orang, tentu bisa dilihat dari sudut pandang agama masing-masing. Yang saya sebutkan tadi, dalam perspektif agama Islam, kejujuran, fairness, keuletan itu latar belakangnya adalah untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang tidak ada dalam virtu teori itu. Hanya sekedar jujur, hanya sekedar percaya, hanya sekedar ulet saja. Dan boleh jadi ada latar belakang kepentingan yang lain. Seperti itu. Para mahasiswa sekalian, kita melangkah pada teori etika yang lain, yaitu teori etika teonom. Ya. Teori etika teonom ini nampaknya lebih advance dari teori-teori sebelumnya. Apa sebabnya? Karena sudah melibatkan aspek spiritualitas. Ya. Dan kita mengetahui bahwa semua penganut agama di dunia ini, tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan untuk mencapai tujuan duniawi, juga untuk memperoleh tujuan setelah kehidupan dunia. Dalam teori teonom ini dilandasi oleh suatu pandangan yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan Tuhannya. Ya, itulah pandangan teori filsafat teonom, teori etika teonom. Nampaknya teori ini ada bersesuaian, ya, ada sedikit bersesuaian dengan kalau kita melihat dari perspektif keislaman, ya memang seperti itu. Ya, harus landasannya adalah kaitannya dengan apa yang telah menjadi ketentuan agama. Teori etika teonom ini yang pertama dicetuskan oleh Risten, ya, yang berpandangan seperti itu, ya, bahwa segala perbuatan itu terkait erat dengan aspek spiritualitas dalam perspektif Islam, terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu menjadi aturan dan ketentuan Allah yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dikaji penilaian baik dan buruk dilihat dari sudut pandang agama masing-masing. Itu. Jadi teori otonom terkait dengan aspek spirituality. Jadi dengan melihat teori-teori yang telah kita sebutkan sebelumnya, dan teori yang paling advance dari semua teori-teori etika itu adalah teori teonom. Ya, teori teonom
yang apa sebabnya karena sudah melibatkan aspek spirituality. Dan penjabaran dari teori teonom ini akan kita jelaskan lebih lanjut dan bisa dilihat dari sudut pandang agama masing-masing. Namun materi yang akan kami sampaikan pada materi-materi selanjutnya adalah materi-materi yang terkait dari perspektif agama Islam. Apa sebabnya? Karena materi ini yang banyak kami kuasai dan juga materi adab etika yang di dalam agama Islam juga penting untuk diketahui oleh agama-agama yang lain. Apa sebabnya? Karena ketika berbisnis misalnya di tengah-tengah orang Islam, seorang yang bukan beragama Islam tentu harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam, apa yang baik dan buruk di dalam Islam. Ini juga harus diketahui oleh seorang profesional. Ya, misalnya ketika mendesain suatu alat penjernih air misalnya, dia harus tahu karbon aktifnya misalnya dari bahan apa. Ya, karbon aktif yang paling bagus digunakan adalah karbon aktif yang berasal dari tulang, ya, tulang binatang. Tentu seorang profesional, seorang perancang, ya, seorang inventor keteknikan pertanian yang bukan beragama Islam, dia harus tahu agar tidak tulang apa yang boleh digunakan untuk membuat suatu saringan filter karbon aktif yang digunakan untuk penjernihan air misalnya. Dia harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, dalam Islam tidak boleh menggunakan karbon aktif dari tulang babi. Walaupun itu sudah menjadi tulang, namun air yang diperoleh dari penjernihan dari karbon aktif tulang babi itu haram di dalam Islam. Ini juga harus diketahui oleh teman-teman kita, engineer, perancang, inventor, perancang misalnya perancang filter air, seperti itu. Jadi ada baiknya mungkin penting juga untuk diketahui kepada kita semua apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam agama Islam. Apa yang boleh dan tidak boleh dalam agama masing-masing tentu lebih yang mengetahui adalah para penganutnya masing-masing. Itu. Ya. Jadi materi ini kami sampaikan bukan dengan maksud untuk suatu hal yang untuk sesuatu yang lain, tetapi untuk kepentingan bagaimana kita berprofesi, ya, mencari melakukan suatu kegiatan pekerjaan, apakah misalnya sebagai seorang engineer atau seorang perancang, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah dalam tinjauan Islam, supaya kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dalam agama Islam untuk menggolkan bisnis kita, ya, menggolkan, mensukseskan, ya, bisnis kita misalnya atau profesi kita. Ini harus diketahui agar supaya tidak ada persinggungan-persinggungan. Ya, kita bisa memahami bahwa itu memang tidak boleh, misalnya di dalam Islam. Nah, misalnya seorang pengusaha non-Muslim misalnya, ketika dia mempekerjakan karyawan Muslim, tentu harus mengetahui misalnya pakaian apa yang boleh bagi orang Muslim, wanita Muslim dan bukan Muslim. Tentu harus tahu itu. Supaya apa? Supaya tidak ada persinggungan.
Tidak ada persinggungan. Jadi tujuan kita adalah untuk mencapai suatu keadaan yang harmonis. Ya, dengan memiliki pengetahuan itu, kita bisa menjadi lebih bisa memposisikan diri kita di mana harus kita berada dan kapan kita harus bertindak dan tindakan apa yang baik dan benar dapat diterima oleh tatanan kita atau komunitas kita, seperti itu. Demikian pula mengetahui seorang muslim misalnya perlu juga mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dalam agama lain. Supaya apa? Supaya bisa dipahami bahwa itu memang tidak boleh. Ya, itu memang boleh. Seperti itu. Seorang pengusaha muslim ya harus tahu kaidah-kaidah bisnis di dalam agama lain. Dia harus tahu itu. Supaya apa? Supaya misalnya seorang pengusaha muslim berbisnis di tengah-tengah orang non-muslim, ya tentu dia berbisnis dengan cara yang melihat keadaan yang yang sesuai dengan apa yang ada di komunitas itu. Ini juga penting untuk diketahui. Namun pada kesempatan di dalam mata kuliah ini kami tidak menjelaskan itu. Yang bisa kami jelaskan hanya sesuai dengan kapasitas yang kami miliki, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam kegiatan-kegiatan profesi, kegiatan-kegiatan bermuamalah, kegiatan-kegiatan bertransaksi di dalam pandangan atau di dalam perspektif agama Islam. Hanya untuk menjadi pengetahuan bagi kita semua untuk agar supaya kita semua sukses berprofesi pada masa-masa yang akan datang setelah Anda selesai menjadi sarjana keteknikan pertanian atau sarjana teknologi pengolahan hasil pertanian. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.